Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM L1A120038 dari kelas BR002 Prodi Kehutanan. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Pengelolaan Hutan Lestari dengan judul Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang diampu oleh Bapak Bambang Irawan. Baiklah, kita mulai. Yang akan saya bahas dalam materi pengelolaan hutan produksi lestari ada 5 bab. Yang pertama adalah dari segi pengertian apa itu pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL. Yang kedua dari segi fungsi dan manfaat PHPL. Yang ketiga dari segi aspek pokok PHPL. Yang keempat dari segi prinsip pengelolaan PHPL. Yang terakhir yaitu dari segi rekomendasi lembaga pelatihan PHPL. Yang pertama adalah dari segi pengertian. Apa itu sih pengertian dari pengelolaan hutan produksi lestari? Yaitu standar yang disusun oleh pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan itu berlangsung dengan baik. Penerapan standar PHPL diharapkan dapat mengurangi laju kerusakan hutan yang merupakan imbas dari pembalakan kayu secara serampangan. Menurut berbagai sumber, laju kerusakan hutan di Indonesia itu sangat tinggi. Bahkan berdasarkan World Bank memperkirakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia itu mencapai angka 700.000 hingga 1,2 juta hektar per tahun. Sementara itu, Greenpeace memberikan data yang berbeda. Mereka mengatakan kalau deforestasi di Indonesia berada di kisaran angka 3,8 juta hektar per tahun. Laju kerusakan hutan yang sangat tinggi di Indonesia itu merupakan imbas dari meningkatnya aktivitas pembalakan liar. Penerapan program hutan produksi lestari atau PHPL diharapkan mampu mengurangi aktivitas illegal logging. Selain itu, PHPL juga merupakan standar bagi para unit pengelola unit atau hutan untuk bisa memanfaatkan hasil hutan dengan menjamin fungsi ekologi, sosial, dan produksi hutan tetap lestari. Yang kedua adalah dari segi manfaat dan fungsi pengelolaan hutan produksi lestari. Yang pertama adalah itu merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Jadi, setiap pengusaha yang ingin mengajukan izin pemanfaatan hutan wajib memiliki sertifikat PHPL. Hal ini sesuai dengan ketetapan PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Aturan tersebut menyebutkan bahwa izin pemanfaatan hutan harus disertai penilaian kinerja standar dan juga pedoman pengelolaan hutan secara lestari. Berkaitan dengan izin pemanfaatan hutan produksi, pengusaha perlu memperhatikan aturan Permenhub nomor 31 tahun 2014 tentang tata cara pemberian dan perluasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK. Terdapat 3 jenis izin yang bisa didapatkan, yaitu yang pertama adalah IUPHHK AH. Izin ini dikenal dengan istilah hak penguasaan hutan atau HPH. Pengusaha yang memperoleh izin ini dapat melakukan aktivitas penebangan, pengangkutan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, serta pemasaran produk hutan berupa kayu. Pemberian IUPHHK diutamakan pada area yang memiliki banyak tegakan kayu. Yang kedua adalah IUPHHK-HT. Ini dikenal dengan istilah hutan tanaman industri atau HTI. Pemilik izin ini mempunyai hak untuk melakukan pembangunan hutan tanaman pada area hutan produksi. Proses pengajuan IUPHHK-HT diutamakan untuk area hutan yang sudah tidak lagi sebagai kawasan produktif. Yang ketiga adalah IUPHHK-RE. Jenis izin ini ditujukan untuk keperluan pemulihan kondisi hutan sehingga mampu menjalankan fungsinya secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Pemberian izin ini biasanya diutamakan untuk wilayah hutan yang mengalami degradasi ekosistem. Yang kedua, kita lanjut dari segi manfaat dari PHPL, yaitu adalah pemenuhan syarat dari pasar internasional. Sertifikat PHPL dapat memberi manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hasil hutan dari pasar internasional. Apalagi negara-negara potensial seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, serta Australia itu mengedepankan tentang pentingnya tata kelola hutan yang baik. Keberadaan sertifikat PHPL dapat menjadi jaminan bahwa pihak produsen itu menjalankan usahanya dengan baik.
Pihak perusahaan tak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan faktor ekologi dan sosial. Hal ini tak kalah pentingnya adalah PHPL memastikan bahwa hasil hutan yang didapatkan adalah legal. Yang ketiga adalah tekanan lembaga keuangan terhadap penerapan sustainable finance. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lembaga keuangan yang menerapkan konsep sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Penerapan konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam 3 aspek, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, lembaga keuangan menekan para investor agar mengedepankan citra ramah lingkungan dalam aktivitas investasinya. Yang keempat adalah jaminan produksi hutan yang ramah sosial dan lingkungan. Artinya, konsumen mulai berpikir cerdas dan mengerti tentang pentingnya kesadaran terhadap lingkungan. Fenomena ini kemudian memunculkan konsep green marketing yang mendorong para pebisnis mempunyai tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas usaha yang dijalankan. PHPL menjadi upaya nyata bagi pengusaha bidang kehutanan berkaitan dengan strategi pemasaran pengusahaan. Penerapan standar PHPL diharapkan dapat membangun citra pengusahaan yang ramah lingkungan di mata konsumen. Tak hanya itu, PHPL juga memberi jaminan produk yang ramah lingkungan atau sosial. Yang kelima adalah meminimalkan dampak risiko sosial dan lingkungan yang berkepanjangan. Artinya, penerapan standar PHPL juga bermanfaat dalam meminimalkan terjadinya kerusakan hutan yang berdampak dalam jangka panjang. Potensi kerusakan hutan dapat diminimalkan karena PHPL mendorong penerapan beberapa aspek penting. Dengan begitu, hutan produksi yang dikelola tetap bisa memberi manfaat secara berkesinambungan. Selain itu, PHPL mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pengaturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengolahan hutan produksi oleh pemilik izin pemanfaatan hutan tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di wilayah sekitar hutan. Keenam adalah peningkatan kualitas kerja unit pengelola. Artinya, sertifikat PHPL mendorong kinerja unit pengelola dalam memanfaatkan hutan. PHPL mendorong pengusaha hutan untuk memastikan atau memperhatikan faktor perlindungan, pengembangan, serta kesejahteraan para tenaga kerja. Adanya hubungan yang positif antara tenaga kerja dan pengusaha akan memberi dampak positif pada proses pengelolaan hasil hutan. Yang ketiga yang akan saya bahas dari segi aspek pokok pengolahan hutan produksi lestari. Agar kita bisa mencapai kelestarian hutan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kepastian dan keamanan sumber daya hutan. Artinya adalah dalam hal ini perusahaan perlu mendapatkan kepastian hukum berupa izin pemanfaatan hutan yang masih berlaku. Tak hanya itu, pengusaha perlu juga memiliki batas-batas area hutan yang dikelolanya. Pengusaha pun tidak diperbolehkan untuk melakukan perambahan area hutan dan melakukan penebangan liar. Yang kedua adalah kelestarian produksi hutan. Artinya, pemilik izin pemanfaatan hutan perlu memberi jaminan bahwa hutan tetap lestari. Indikator yang bisa dijadikan penilaian adalah adanya rencana jangka pendek, menengah, serta panjang dengan disertai dengan survei tanah, citra landscape, serta potret udara. Perencanaan ini tak hanya berkaitan dengan aktivitas penambangan, tetapi juga penerapan sistem silvicultur di lapangan. Yang ketiga adalah konservasi ekologi dan lingkungan. Untuk menerapkan aspek ini, pihak perusahaan harus bisa melakukan berbagai jenis program. Yang pertama adalah pengadaan zona penyangga yang terletak di antara hutan produksi dan hutan lindung. Yang kedua adalah penyediaan plasmanuva. Yang ketiga adalah penyusunan data flora dan fauna yang dilindungi. Yang keempat adalah pencegahan aktivitas perburuan hewan langka dan dilindungi. Yang kelima adalah pencegahan kegiatan penebangan pohon. Yang keenam adalah pencegahan kebakaran serta kerusakan dari vegetasi hutan. Yang terakhir adalah perlindungan sungai, mata air, pantai, atau danau. Yang keempat adalah manfaat ekonomi. Pemanfaatan hutan produksi yang lestari juga perlu memberi nilai ekonomi secara nasional dan masyarakat. Untuk itu, pengolahan hutan perlu disertai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga kerja profesional yang mampu menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Yang kedua adalah perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan para karyawannya. Yang ketiga adalah pemberian kesempatan kerja. Yang keempat adalah akses hak tradisional bagi masyarakat. Yang kelima adalah pemberian bantuan seperti bimbingan dan penyuluhan untuk mendorong kemandirian dari masyarakat tersebut. Yang kelima adalah kelembagaan.
Pengolah hutan secara berkesinambungan akan sulit tercapai kalau tidak dilengkapi dengan adanya aspek kelembagaan yang jelas. Apalagi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan mendapatkan dukungan dari organisasi pengusaha hutan seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APAHEL. Adanya kelembagaan dapat membantu meningkatkan penggunaan tenaga teknis pengolah hutan produksi lestari. Yang keempat adalah yang akan saya bahas itu dari segi prinsip pengelolaan PHPL. Yang pertama adalah prinsip ekologis. Keberadaan hutan memiliki peran ekologis yang sangat tinggi. Hutan mempunyai peran sebagai pelindung kehidupan. Potensi serta keanekaragaman hayati di dalamnya membuat hutan mempunyai fungsi penting dalam menyangga kehidupan atau keseimbangan. Selain itu, hutan juga memiliki peran dalam mencegah erosi, mengendalikan iklim mikro, penyangga tata air dan tanah, proteksi daerah aliran sungai, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah prinsip ekonomis. Perusahaan pemilik izin pemanfaatan hutan perlu memperhatikan fungsi ekonomis dari hutan. Ada banyak produksi hutan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan ekonomi. Tidak hanya kayu, tetapi bisa pula produksi selain kayu dan aktivitas ekowisata. Adalah prinsip sosial. Prinsip pengelola hutan lestari harus memperhatikan fungsi sosial. Kita tahu beberapa hutan dapat memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, hutan dapat pula berfungsi sebagai sumber informasi yang saling berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pendidikan. Yang terakhir yang akan saya bahas dari segi rekomendasi lembaga pelatihan PHPL. Ada dua pilihan jenis pelatihan PHPL di dalam mutu institut. Yang pertama adalah understanding dan juga implementing. Artinya itu pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang PHPL berdasarkan aturan yang berlaku. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari disertai dengan ujian serta sertifikat kehadiran. Dengan berbekal pengetahuan dari atas ini, Anda bisa memahami tentang kriteria, indikator atau verifier serta nama penerimaan dalam PHPL. Adalah internal auditor. Artinya ini untuk melatih para peserta tentang manfaat pembangunan berkelanjutan dalam bidang kehutanan. Tidak hanya itu, peserta juga akan memperoleh pengetahuan tentang pengaplikasian pengelolaan hutan produksi dengan memperhatikan fungsi produksi, ekologi, sosial, dan hutan. Demikian tugas dari mata kuliah pengolah hutan lestari tentang PHPL, yaitu pengolah hutan produksi lestari, yang diampu oleh Bapak Bambang Irawan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.